Lebih dari satu dekade lalu, para pemimpin ASEAN sepakat membentuk sebuah pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara pada akhir 2015 mendatang. Ini dilakukan agar daya saing ASEAN meningkat serta bisa menyaingi China dan India untuk menarik investasi asing. Penanaman modal asing di wilayah ini sangat dibutuhkan untuk meningkatkan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan. Pembentukan pasar tunggal yang diistilahkan dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA ini nantinya memudahkan arus bebas barang, jasa, modal dan tenaga kerja terlatih di kawasan Asia Tenggara, sehingga kompetisi akan semakin ketat. ITMEA itu kan yang katanya orang dari luar negeri bisa datang ke Indonesia buat kerja di Indonesia, tapi nggak usah bayar. Ya itu terbukanya sekat-sekat, terutama ekonomi ya. Karena ini kita membicarakan ekonomi, kita membicarakan perdagangan, tentunya nanti kita bisa bilang itu pasar bebas untuk negara-negara di ASEAN terutama. Yang konsekuensinya adalah yang namanya pasar bebas. Tujuan yang ingin dicapai MEA secara singkat adalah adanya aliran bebas barang, jasa dan tenaga kerja terlatih serta aliran investasi yang lebih bebas. MEA akan mengintegrasikan seluruh negara anggota ASEAN dalam satu pasar tunggal. Penduduk di kawasan ASEAN akan mempunyai kebebasan untuk masuk ke suatu negara dan keluar dari suatu negara di kawasan ASEAN tanpa hambatan. Dalam MEA itu sudah ada roadmap, ya. Jadi ada blueprintnya juga. Jadi setiap negara wajib melakukan memenuhi tahapan-tahapan yang ada di blueprint itu. Dan apabila kita melihat balance scorecard dari masyarakat ekonomi ASEAN, itu hampir sekitar 80-90% sudah terpenuhi. Nah, dengan demikian Indonesia juga berusaha mengikuti dari blueprint tersebut. Namun saya kira ada hal yang lebih penting lagi adalah apa sebenarnya makna di balik pemenuhan hal administratif itu. Jadi boleh blueprint itu kita penuhi, skor kita penuhi hampir 80-90%, tapi mungkin ada persoalan-persoalan di lapangan yang masih belum terselesaikan dengan baik. Jadi saya melihat ada gap antara pemenuhan persyaratan administratif dan juga kondisi-kondisi kenyataan di lapangan. Nah, ini misalnya pemenuhan non-tarif barrier, zero tarif, kita sudah memenuhi itu. Tapi ada beberapa soal misalnya single window, itu yang kita masih contoh aja beberapa hal yang kita masih bermasalah dan kita masih belum selesai membicarakan itu dengan negara-negara yang lain. Tentu banyak kendala yang dihadapi oleh Indonesia maupun negara-negara ASEAN lainnya menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN. Tapi di antara yang banyak itu saya ingin melihat beberapa hal. Yang pertama memang kesiapan dari sisi birokrasi. Jadi bagaimana baiknya aturan itu dibuat, dibicarakan, didiskusikan, disosialisasikan. Tetapi apabila sikap mental dari para birokrat atau penyelenggara negara itu kurang akomodatif terhadap perubahan, itu saya kira satu hal kendala yang harus dihadapi. Nah, untuk itu berkaitan dengan tata kelola. Jadi bagaimana bisnis itu bisa berjalan dengan cepat, dengan baik, bagaimana pergerakan orang, modal, kemudian uang juga bisa cepat. Itu apabila misalnya pengurusan izin dilakukan dengan waktu yang cepat, yang singkat, dan tidak ada korupsi ataupun ada hal-hal sifatnya pungutan-pungutan liar lainnya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana masyarakat Indonesia siap terbuka terhadap dunia luar. Karena bagaimanapun juga dengan hadirnya terbukanya sebagai satu masyarakat ASEAN ini, itu akan banyak sekali penduduk di luar Indonesia yang akan masuk ke Indonesia. Persoalan budaya, persoalan kebiasaan, kita harus lebih terbuka, artinya dalam hal toleransi, tunjukkan ramah tamah kita kepada orang asing. Saya kira itu hal yang penting. Jadi selain persoalan birokrasi, tata kelola, dan juga saya kira persoalan nilai-nilai atau persoalan sosial budaya. Di antara berbagai banyak hal itu, saya kira itu dua hal yang penting, ya. Walaupun kalau persoalan implementasi dan juga persoalan penegakan hukum
Itu mungkin hal ketiga yang bisa harus kita kita laksanakan dengan baik sehingga itu bisa tercapai masyarakat ekonomi ASEAN yang kita harapkan. Menurut ASEAN Economic Blueprint, pemerintah Indonesia sudah melakukan 8 tahapan, yaitu yang pertama mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2008 yang berisi fokus program ekonomi, dan melakukan reduksi tarif dengan tujuan untuk bergerak menuju tarif rendah dan seragam untuk menghindari eskalasi tarif. Pada tahun 2007, Indonesia juga mencetuskan hukum investasi dengan tujuan Indonesia bisa menarik perhatian investor asing dan juga sistem investasi yang memungkinkan dilakukannya arbitrasi internasional apabila terjadi kasus, dan bertanggung jawab atas liberalisasi jasa dalam skala global dan regional kepada GATS dan AFAS. Indonesia juga ikut serta dalam AFAS dan sejak itu Indonesia sudah berkomitmen dalam beberapa sektor seperti wisata, transportasi, bisnis, komunikasi, keuangan, pembangunan, distribusi, pendidikan, dan rekreasi. Sebagai kesimpulan, Indonesia memiliki potensi untuk bersaing dalam MEA ataupun dalam perdagangan global lainnya. Perdagangan global seharusnya memberikan keuntungan kepada negara yang berpartisipasi, namun sebaliknya, perdagangan global tidak sepenuhnya menguntungkan. Salah satunya adalah terjadinya defisit dalam suatu negara, contohnya Indonesia dalam ASEAN-China Free Trade Agreement. Pada awalnya Indonesia mendapati surplus ketika melakukan perdagangan bebas, tetapi Indonesia pada akhirnya mengalami defisit sehingga harus menanggung kerugian dan sulit untuk bersaing. Seharusnya pemerintah Indonesia membuat kebijakan yang lebih mengatur perdagangan global dan memperhatikan kepentingan nasional dalam bidang ekonomi dan perdagangan. Dalam kasus MEA ini, kolaborasi yang baik antara otoritas negara dan para pelaku usaha diperlukan untuk mencapai tujuan yang sama. Infrastruktur baik secara fisik dan sosial, hukum dan kebijakan juga perlu dibenahi, serta perlu adanya peningkatan kemampuan juga daya saing tenaga kerja dan perusahaan di Indonesia. Jangan sampai Indonesia hanya menjadi penonton di negara sendiri di akhir tahun 2015 ini.